Population Change and Economic Development in Indonesia oleh kelompok 13. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Krisna Bayu Wibowo dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 19-44853-EK-22671. Di sini saya ingin menjelaskan tentang abstrak dari Population Change and Economic Development in Indonesia dan apa yang dimaksud dengan teori transisi demografis. Berdasarkan analisis empiris dari studi kasus Indonesia, artikel ini merupakan tantangan bagi generalisasi Oshima mengenai pola transisi demografis dan ekonomi. Dan apa itu teori transisi demografis? Teori transisi demografis mengemukakan bahwa transformasi dari kondisi demografis dengan kesuburan dan moralitas yang tinggi mengikuti kemajuan dalam perkembangan sosial ekonomi. Misalnya, berusaha menunjukkan bahwa penyebaran mekanisasi di Asia Timur adalah kekuatan utama yang menengahi dampak transisi industri pada transisi demografis. Komplikasi transisi industri bertepatan dengan transisi demografis. Oshima sangat kontras dengan penurunan kesuburan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Total tingkat kesuburan untuk Asia Tenggara masih di atas 4,0 pada 1981 untuk negara-negara di Asia Tenggara dengan pengecualian Thailand dan Singapura. Pada saat yang sama, negara-negara ini tidak menunjukkan bukti transformasi ekonomi yang cepat. Maka tidak mengherankan bahwa transisi demografis di kawasan itu muncul. Namun, pola transisi demografis dan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia merupakan tantangan bagi generalisasi Oshima. Penurunan cepat dalam kesuburan telah terjadi, dibuktikan dengan total tingkat kesuburan 3,0 yang diperkirakan untuk tahun 1990. Secara kebetulan serupa dengan tingkat Korea Selatan pada tahun 1980 yang dikutip oleh Oshima. Sementara Korea Selatan memiliki produk nasional bruto atau GNP per kapita dari 1.520 US dollar pada waktu itu. Dari Indonesia pada tahun 1990 hanya mencapai kira-kira 580 US dollar yang hanya tentang sepertiga dari GNP 1980 Korea Selatan per kapita. Artikel ini berpendapat bahwa kesimpulan Oshima tidak berlaku untuk Indonesia. Transisi demografis Indonesia tidak serendah yang dibayangkan Oshima. Didahului oleh diskusi tentang dinamika populasi Indonesia di bagian berikutnya, bagian ketiga menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai tahap transisi demografis dengan hanya tingkat perkembangan ekonomi yang lebih rendah daripada yang dialami oleh negara-negara maju saat ini selama transisi mereka. Oleh karena itu, transisi demografis yang lebih cepat ini dapat dimanfaatkan secara bermanfaat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih cepat di Indonesia. Bagian keempat menunjukkan kemungkinan dampak perubahan populasi pada masa depan ekonomi Indonesia. Kebijakan demografi dan ekonomi yang terkoordinasi dengan baik yang direncanakan sebelumnya akan dapat mengarahkan ekonomi menuju tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Terima kasih. Nama saya Hanif Ubaidillah, saya akan menjelaskan mengenai pattern of population change in Indonesia. Pertumbuhan populasi di Indonesia ditentukan oleh tingkat mortalitas dan tingkat fertilitas masyarakat Indonesia. Pada tahun 1700, jumlah populasi di Indonesia adalah 10 juta jiwa. Pada tahun 1800, populasinya menaik menjadi 13 juta jiwa. Dan pada tahun 1900, populasi kembali menaik menjadi 40 juta jiwa. Sementara pada tahun 1985, jumlah populasi rakyat Indonesia mengalami kenaikan yang drastis, yaitu menjadi 164 juta jiwa dan menjadi pertumbuhan yang tertinggi pada abad itu. Pada awal abad 20, populasi di luar Pulau Jawa lebih banyak daripada populasi di Pulau Jawa. Setelah penerapan kebijakan pada pemerintah pada 1950 terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, pada tahun 1950 sampai 1985, populasi di Pulau Jawa bertambah sampai pada angka 80%. Titik balik penurunan angka mortalitas terjadi pada awal 1950-an dengan terjadi sekitar 200 kematian per 1.000
kelahiran. Pada tahun 1961 menurun menjadi 150 dan pada tahun 1971 menurun lagi kembali menjadi 135. Penurunan angka kematian pada tahun 1970-an adalah 3,2% dan pada 1977 sampai 1987 menurun kembali menjadi 75 kematian per 1000 kelahiran. Angka fertilitas mulai menurun pada 1960-an dengan angka fertilitas sebesar 5,6%. Pada tahun 1985, angka fertilitas menjadi 3,4% dan pada tahun 1990, angka fertilitas menjadi 3,0%. Hal tersebut diduga akibat fertility revolution. Penurunan angka fertilitas tidak langsung menyebabkan penurunan pertumbuhan populasi di masa depan, karena adanya juga penurunan angka kematian. Angka pertumbuhan penduduk pada 1961 sampai 1970 adalah 2,1%. Lalu pada dekade selanjutnya, pada tahun 1971 sampai 1980 mengalami kenaikan menjadi 2,3% dan pada dekade selanjutnya pada 1981 sampai 1990 pertumbuhan penduduk berkurang menjadi 1,9%. Sementara pada 1961 sampai 1990 populasi Indonesia bertambah sampai pada angka 82 juta jiwa dan menjadi 2 kali lipat awalnya. Populasi warga kota bertambah dari 14,8% di 1961 menjadi 30,4% di 1990. Hal tersebut disebabkan oleh faktor pertumbuhan natural populasi di kota, perubahan klasifikasi dari desa menjadi kota, migrasi dari desa ke kota. Meski pertumbuhan populasi warga desa menurun, jumlah mereka bertambah dari 82,6 juta jiwa di 1961 menjadi 123,9 juta jiwa di 1990. Jumlah pekerja yang teredukasi di Indonesia mengalami peningkatan dari 17,6 juta jiwa di 1971 dan menjadi 12,7 juta jiwa di 1990. Peningkatan terbesar terjadi pada 1980 sampai 1990, yaitu dari 21,3% menjadi 31,3%. Edukasi akan terus bertambah seiring meningkatnya standar pekerjaan. Pekerjaan di bidang agrikultur mengalami penurunan dari tahun 1971 yaitu pada angka 66,9% menjadi 49,25% di 1990. Sementara pekerja di bidang manufaktur bertambah pada tahun 1971 sampai 1990 dari angka 8,03% menjadi 8,94%. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah Economic and Demographic Transition in Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya, Kirana Lalita Pristi. Menurut Shannery dan Sirquin tahun 1989, pembangunan ekonomi adalah proses pertumbuhan ekonomi per kapita yang disertai dengan transformasi dari ekonomi yang didominasi oleh manufacturing dan jasa. Penulis menggunakan TFR atau Total Fertility Rate sebagai indikator dari beragam tahapan transisi demografik. TFR adalah angka atau tingkat rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Biasanya digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi. Dalam tabel di slide ini, terdapat data dari beberapa negara pada saat tingkat total fertility rate-nya sama dengan 3 yang terjadi pada tahun yang berbeda-beda. Tabel ini menampilkan persentase pendapatan dari sektor agrikultur, industri, dan jasa. Selain itu, juga terdapat data rasio manufacturing to agriculture dan GDP per kapita. Walaupun TFR-nya sama-sama 3, namun terdapat perbedaan cukup signifikan jika negara-negara ini dibandingkan dengan Indonesia. GDP per kapita paling tinggi di antara negara di tabel adalah US sebesar 1.591. Walaupun sejak 1966, perekonomian Indonesia telah bertumbuh dan pendapatan per kapita meningkat dari 37 US dollar di tahun 1966 ke 580 US dollar di tahun 1990, tapi tetap jauh lebih rendah bila dibanding dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya, Industrial Transition. Suatu negara diklasifikasikan sebagai non-industrial kalau kontribusi sektor industrinya kurang dari 10%. Negara yang disebut industrializing jika sektor industri antara 10-20%. Negara semi-industrialized kalau persentase antara 20-30%. Dan negara yang sudah industrialized jika persentasenya lebih dari 30%.
Berdasarkan hal ini, jika kita lihat dari tabel 1 dan tabel 2, Indonesia pada tahun 1990 termasuk dalam kategori industrializing countries. Di sisi lain, kontribusi sektor industri telah mencapai 29,5% di Korea Selatan pada tahun 1980. Ini menunjukkan bahwa Korea Selatan dapat mencapai TFR 3 pada tahap industrialisasi yang lebih maju dari Indonesia. Di tabel 2 ini menunjukkan perbandingan distribusi tenaga kerja di sektor agriculture, industries, dan services pada saat kedua negara di tingkat TFR sama dengan 3 yang terpaut 10 tahun. Indikator lain dari tahap pengembangan industri adalah rasio kontribusi terhadap nilai tambah sektor manufaktur dibandingkan sektor pertanian. Rasio ini mengindikasikan completion dari transisi industri. Meskipun sektor manufaktur di Indonesia telah tumbuh stabil dan kontribusinya terhadap total GNP telah meningkat, tapi tetap saja masih kecil. Rasio pada tahun 1990 berada pada 19% yang lebih rendah 28% dari yang dicapai oleh Korea Selatan pada tahun 1980 ketika TFR-nya sama dengan 3. Terima kasih. Sectoral Share Employment yang akan dijelaskan oleh saya, Vina Aristawidia, NIM 444833. Indikator lain dari transisi ekonomi adalah bagian dari pekerjaan di pertanian. Bagian lapangan kerja di bidang pertanian diperkirakan akan menurun pada tahap akhir pembangunan ekonomi. Meskipun peran serta pekerjaan di bidang pertanian menurun di Indonesia, yaitu dari 63% pada tahun 1971 jadi 49% pada tahun 1990, jumlahnya tetap besar. Korea Selatan pada tahap serupa transisi demografisnya hanya memiliki sekitar 34% tenaga kerjanya di bidang pertanian yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Selanjutnya, Indonesia in the future. Populasi Indonesia diproyeksikan akan meningkat dari 164 juta pada tahun 1985 menjadi 253,7 juta pada tahun 2020. Hal ini mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan tahunan akan menurun dari yang diamati 2,2% untuk periode 1980 sampai 85 menjadi 1,04% pada periode 2005 sampai 2010 yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Meskipun tingkat pertumbuhan tahunan menurun, jumlah populasi usia kerja terlihat meningkat lebih cepat dari total populasi. Populasi usia kerja meningkat pada tingkat tahunan 2,9% pada periode 1980 sampai 85 dan diperkirakan akan menurun menjadi 0,98% selama periode 2005 sampai 2010. Indonesia mengalami penurunan fertility dari tahun ke tahun. Penurunan fertility ini diperkirakan akan meningkatkan beban ekonomi dengan mengurangi tingkat pertumbuhan jumlah pencari kerja potensial. Namun penurunan ini tidak cukup tajam untuk membuat dampak signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa populasi masih tumbuh meskipun pada tingkat pertumbuhan yang menurun. Menurut proyeksi pada tabel 4, penurunan fertility sedang dicapai dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga diproyeksikan untuk mencapai tingkat pergantian pada periode 2000 sampai 2005. Setelah itu, kesuburan diperkirakan akan tetap di bawah tingkat penggantian. Jika asumsi ini berlaku, populasi Indonesia akan mulai menurun pada tahun 2085 karena tingkat pertumbuhan penduduk pada saat itu akan berubah negatif. Fertility yang begitu cepat akan memiliki beberapa implikasi. Ananta dan Arifin menduga bahwa sebagian besar wanita Indonesia akan menyelesaikan persalinan dalam interval usia 25-29. Saat wanita menyelesaikan formasi keluarga sekitar 29, mereka akan lebih memperhatikan kegiatan ekonomi, mencari penghasilan di pasar tenaga kerja. Jika para wanita berhenti memiliki anak di sekitar usia 29, maka kemungkinan pada usia 41, sebagian besar wanita akan bebas dari kegiatan membesarkan anak, dan kemungkinan setelah 2005, sebagian besar wanita berusia 40 tahun ke atas akan bergabung ke pasar tenaga kerja. Konsekuensi lain dari penurunan fertility yang cepat adalah mempercepat proses penuaan pada populasi Indonesia. Pada tabel 5 akan ada 18,55 juta orang berusia 65 dan lebih pada tahun 2020, dibandingkan dengan hanya 7,9 juta pada tahun 1990. Rasio ketergantungan usia tua akan meningkat dan pada saat yang sama rasio ketergantungan muda akan menurun. Dengan demikian,
beban ketergantungan dalam perekonomian Indonesia akan mengalihkan anak muda yang belum berproduksi ke yang sudah berhenti berproduksi. Sebagai konsekuensi dari penurunan tingkat kematian, harapan hidup saat lahir meningkat. Ini berarti bahwa populasi yang lebih rapuh akan bertahan lebih lama. Meningkatnya proporsi populasi yang relatif rapuh akan menunjukkan peningkatan permintaan untuk layanan yang melayani segmen kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jagadita BP dengan NIM 1944486 EK 22654 dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu perubahan distribusi perkotaan pedesaan. Yang pertama, penduduk negara Indonesia setiap tahunnya akan semakin bertambah. Contohnya, pada tahun 1985 hanya 25,4% dari populasi yang tinggal di daerah perkotaan, dan proporsi ini akan meningkat menjadi 52,2% pada tahun 2020. Tidak hanya proporsi populasi yang tinggal di daerah pedesaan, jumlah absolut orang yang tinggal di pedesaan akan mulai jatuh setelah 2020. Orang yang tinggal di daerah perkotaan akan melebihi jumlah yang tinggal berada di daerah pedesaan pada tahun 2020. Oleh karena itu, populasi yang dominan di perkotaan akan semakin menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat berbeda, dan juga menciptakan permintaan untuk struktur barang dan jasa jauh lebih berubah. Perubahan tersebut akan mengubah kuantitas dan kualitas pasar tenaga kerja. Yang kedua, lebih dari 50% tenaga kerja akan bekerja di daerah perkotaan. Ini bukan hanya karena meningkatnya urbanisasi, tetapi juga karena peningkatan infrastruktur transportasi yang akan memfasilitasi akses yang lebih mudah ke pasar tenaga kerja perkotaan bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Semakin banyak dari angkatan kerja perkotaan, maka akan menuntut peningkatan dalam infrastruktur transportasi, komunikasi, dan industri jasa lainnya. Contohnya seperti perbankan dan catering. Next, ringkasan dan penutup. Yang pertama, menggambar dari data Indonesia. Temuan penelitian ini merupakan tantangan bagi generalisasi Oshima tentang teori transisi demografis dan pengembangan sosial ekonomi. Studi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai tahap transisi demografis dengan pembangunan ekonomi yang lebih rendah, seperti yang dialami oleh negara-negara maju, Amerika Serikat dan Australia. Selama transisi mereka ke rezim kesuburan rendah dan kematian rendah. Oleh karena itu, mungkin transisi demografis yang lebih cepat ini dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan transformasi ekonomi yang lebih cepat di Indonesia. Yang kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan populasi ini membutuhkan kebijakan dan ekonomi yang terkoordinasi dengan baik untuk merencanakan secara sensitif dan diimplementasikan secara efektif, yang dapat merangsang dan mengarahkan negara Indonesia ke tingkat pertumbuhan dan pencapaian ekonomi yang lebih tinggi daripada yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, populasi tersebut merupakan sumber daya, faktor produksi yang bernilai daripada masalah ekonomi ataupun sosial tersebut merupakan tantangan bagi pembuat kebijakan di negara berkembang secara global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.